Oke, assalamualaikum Bu. Nama saya Ferdiansa Zakaria dari kelas R28 dengan NPM 2019 43502 2627. Nah, soal pertama itu 10100 dibagi 101. Nah, ini kan pembagian biner. Berarti saya masukkan ke pembagian biner. 10100 dibagi 101. Yang pertama yang harus saya hitung adalah 1. 1 dibagi 101 sama dengan 0 karena tidak bisa. Lalu bilangan keduanya itu 10 dibagi 101 sama dengan 0 juga karena belum bisa. Jadi saya masukkan 0. Nah, di bilangan ketiga ini karena dia bisa, jadi 101 dibagi 101 sama dengan hasilnya itu 1. Kita turunin seperti pembagian biasanya. 101 dikurang 101 sama dengan 0. Nah, 0 ini hangus. Lalu kita turunin 0 yang ini. 0 yang ini kita bagi yang ini. Lanjut di sini. 0 dibagi 101 sama dengan hasilnya 0. Taruh belakangnya 0. Nah, turunin lagi yang ini. 0 dibagi 101 sama dengan 0 juga. Jadi hasil dari 10100 dibagi 101 pembagian biner yaitu hasilnya adalah 001002, atau bisa disederhanain lagi jadi 1002. Oke Bu, saya lanjut di soal nomor 3 yaitu 1110 dibagi 101, masih dalam pembagian biner. Langsung saya masukin ke 1110 dibagi 101. Langkah pertama yang saya lakuin seperti di nomor 1 tadi, itu 1 dibagi 101, hasilnya 0 karena belum bisa ya Bu. Jadinya saya masukin 1 dibagi 101 sama dengan 0. Di pernyataan kedua yaitu 11 dibagi 101 sama juga tidak bisa, yaitu hasilnya 0. Saya masukin lagi 0. Nah, di bilangan ketiga ini 3 angkanya bisa dibagi 101 yaitu 111 dibagi 101 sama dengan hasilnya 1. Lalu kita masukkan ke dalam pengurangan. Kita kurangkan 1 dikurang 1 0, 1 dikurang 0 1, 1 dikurang 1 0, hilang. Lalu kita turunin yang satunya. Jadi 101 dibagi 101 dibagi 101, hasilnya sama dengan 1. Nah, karena hasilnya 101, kita kurangin lagi. 101 dikurang 101 sama dengan hasilnya 0. 0 ini hangus. Lalu turunkan yang ini ke bawah. Jadi 0 dibagi 101 itu hasilnya sama dengan 0. Jadi hasil dari pembagian 110 dibagi 101 itu sama dengan 00110 dalam bentuk bilangan biner. Oke, saya lanjut ya Bu ke nomor 3 yaitu 250 dibagi 14. Nah, kita masuk ke dalam pembagian oktal. Pembagian oktal ini semua yang berhubungan dengan angka 8 itu dioktalkan. Jika dikurang digunakan dengan pengurangan oktal jika dibagi dengan pembagian oktal. Langsung saya mulai. Angka pertama dari 250 dibagi 14 adalah 14 dikali berapa yang hasilnya mendekati dua bilangan pertama yaitu 25. Mendekati atau sama dengan. Nah, saya menggunakan angka 1 karena mungkin 14 dikali 1 sama dengan 14. Kenapa saya taruh di sini 14? Karena dia
langsung menggunakan bilangan pertamanya, yaitu 14. Tidak perlu dioktalkan lagi. Nah, lalu saya kurangkan menjadi 5 kurang 4, 1, 2 kurang 1, 1. Nah, nolnya ini diturunin, jadinya 110. Lalu 110 dibagi 14. Berapa yang dikali 14 dikali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 110. Nah, kenapa mendekati atas 110? Karena ini adalah jawabannya. Ini yang di sini. Saya menggunakan percobaan, yaitu dikali dengan 4 dikali dengan 5 masih kurang mendekati dari 110. Saya mencoba dengan 14 dikali 6. Nah, 14 dikali 6. Saya coba di sini. 14 dikali 6 itu sama dengan 4 dikali 6, 24. Tapi saya tidak langsung turunkan. Saya 24-nya saya bagi 8, yaitu sama dengan 3, sisa 0. Saya masukkan 0 di sini. Nah, 3-nya saya simpan di perkalian berikutnya, yaitu 6 dikali 1 sama dengan 9. 6 dikali 1 sama dengan 6, ditambah 3 sama dengan 9. 9 ini saya tidak langsung masukkan ke dalam sini. Mengapa? Karena 9 masih bisa dibagi dengan oktal, yaitu bilangan 8, yaitu 9 dibagi 8 sama dengan 1, sisa 1. Jadinya saya masukkan di sini sisanya 1, angka satunya di depan. Jadi hasilnya sama dengan yang ini, 110. Hasilnya 0, dan hasilnya di sini adalah yang tadi pembagian pertamanya itu sama dengan 1, yang keduanya itu di 14 itu dikali 6. Hasilnya 110. Ini jawaban untuk nomor 3, 16 bilangan oktal. Saya lanjut dengan pertanyaan soal nomor 4. Soal nomor 4 itu adalah 46 bilangan oktal dibagi dengan 2 bilangan oktal sama dengan berapa bilangan oktal. Saya coba langsung 46 dibagi 2. Mungkin ini tidak perlu menggunakan cara-cara oktal seperti pembagian yang di nomor 3, tapi ini saya langsung masukkan. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2, hasilnya 4. 4 dikurang 4 itu sama dengan 0. Lalu saya ambil angka 6-nya ini diturunkan, 6 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi hasil dari 46 dibagi 2 bilangan oktal, hasilnya sama dengan 23 bilangan oktal. Oke, saya lanjut dengan pertanyaan nomor 5, Bu. Yaitu adalah 1224 bilangan heksadesimal dibagi dengan 1B bilangan heksadesimal sama dengan berapa bilangan heksadesimal. Karena ini heksadesimal, berarti semuanya berhubungan dengan angka 16. Seperti pengurangan heksadesimal, pertambahan heksadesimal, semuanya di perkalian heksadesimal, semuanya dihubungkan dengan heksadesimal. Berbeda dengan tadi bilangan oktal, kita hubungkannya dengan oktal, yaitu adalah angka 8. 1B itu apa? B itu kita tahu sendiri, ya A-nya itu adalah dimulai dari angka 10. A10, B11, C12, D13 dan seterusnya. Karena ini 1B, yaitu disebutkan adalah 1 sisa 11, bukan 113, bukan 113, tapi yaitu kita sebutkan adalah 1 sisa 13. Oke, kita masukkan ke dalam pembagiannya. Kita coba dengan dua bilangan pertama, 12 dibagi 1B. Apakah bisa? Sepertinya tidak bisa, karena mungkin satunya 16 aja, itu 16, sisa B itu sisa 11. Jadinya tidak memungkinkan untuk kita lakukan dengan pembagian dengan 2 digit pertama. Kita lanjut ke 3 digit pertama, yaitu 122 dibagi dengan 1B. 1B dikali berapa yang mendekati 122. Saya coba dengan angka 1-9, tapi belum ada yang mendekati dengan angka 122. Tapi saya coba dengan
1B dikali dengan A. A itu berapa? A itu 10. Jadinya kita pakai 2 kali hitungan, yaitu A dikali B sama dengan 10 dikali 11 sama dengan 110. 110-nya ini kita masih bagi dengan bilangan heksa seperti yang tadi saya bilang. 110 dibagi dengan 16 sama dengan 6. Sisanya berapa? Sisanya itu adalah 14. Nah, 14 ini kan bilangan di antara 10 sampai 15. Berarti dia bisa diganti dengan huruf, yaitu 6 sisa E. Kita taruh di sini E. 6-nya kita simpan selanjutnya. Perkalian selanjutnya itu adalah A dikali 1 sama dengan 10 dikali 1 dalam kurung ditambah angka yang tadi pertama, yaitu adalah 6. Nah, 6. Jadinya 10 ditambah 6 sama dengan 16. 16-nya ini apakah langsung dimasukkan ke dalam sini? Tidak. Jadi 16-nya kita bagi lagi dengan bilangan heksadesimal. Sama dengan 1. Sisanya berapa? Karena habis sisanya 0. Jadi kita masukkan 0-nya dulu nih di setelah E. 0. Nah, baru angka satunya di sini. Jadi 122 yang mendekati 1B itu adalah 10E. Oke, kita kurangin 2 dikurang E kan nggak bisa, jauh. E itu A10, B11, C12, D13, E14. 2 dikurang 14 kan jauh. Jadi kita minjem ke angka 2 yang sebelumnya. Kita minjem. Lalu 2 yang kita pinjemin ini ditambah 16. 16 ditambah 2 sama dengan 18. 18 dikurang E itu 14, sisanya jadi 4. 2 yang tadi kita pinjam jadi 1. 1 dikurang 0 adalah 1. 1 dikurang 1, 0 habis. Oke, kita turunkan 4 yang bawah, 4 yang atas ke bawah. Jadinya 1, 4, 4. Kita mulai ulang lagi dengan perkalian selanjutnya, yaitu 1B dikali berapa yang mendekati dengan mungkin saya coba C itu adalah angka yang paling tepat. Oke, kita coba buktikan kenapa C angka paling tepat. Oke, sebelumnya kita masukkan dulu 1B itu dikali A, yaitu A dimasukkan di atas. Nah, coba kita kalikan dengan C. C dikali B, bilangan pertamanya. C dikali B sama dengan 12 dikali B-nya berapa? 11 sama dengan 132. 132 ini kita bagi dengan bilangan heksadesimal. 132 dibagi 16. Nah, dapat hasilnya adalah 8. Sisanya berapa? Sisanya adalah 4. Nah, dimasukkan ke sini 4. Lalu kita kali dengan 8-nya ini kita simpan untuk perkalian selanjutnya, yaitu C kali 1. C dikali 1 sama dengan 12 dikali 1. Kita tambahkan dengan bilangan yang pertama tadi, 8. 8 sama dengan 20. 20 ini tidak kita langsung masukkan ke sini, tapi kita bagi lagi dengan bilangan heksadesimal seperti biasanya. Bilangan heksadesimal. 20 dibagi 16 itu berapa? 20 dibagi 16 kan dapat 1. Sisanya ada dong. Sisanya adalah 4. 1 sisa 4. Kita masukkan ke sini. 4, 1. Pas dengan pernyataan sebelumnya adalah 144. Berarti kita pas. 1B dikali berapa yang mendekat 144 adalah C. 144. Hasilnya 0 habis. Jadinya hasil dari 1224 bilangan heksadesimal dibagi dengan 1B atau 1 sisa B heksadesimal, hasilnya adalah AC heksadesimal. Oke Bu, saya lanjut dengan soal nomor 6, yaitu 919 bilangan heksadesimal dibagi dengan 1 bilangan heksadesimal. Atau saya ganti dengan B. Sama dengan berapa bilangan heksadesimal? Saya coba dengan pembagian.
Lalu 919 dibagi dengan B. Kita pakai dengan 2 digit pertama, yaitu 91 dibagi B. B dikali berapa yang mendekati 91? B dikali berapa yang mendekati 91 atau kurang lebih dari 1. Atau kurang dari 91. Nah, kalau saya coba B dikali 1 atau sampai 10 itu belum mendekati angka 91. Jadi saya coba dengan B dikali A, masih belum juga ketemu. Lalu saya coba lagi dengan B dikali B, masih belum ketemu juga. Lalu yang paling efektif mungkin saya B dikali dengan C, itu yang paling efektif, Bu. B dikali dengan C itu sama dengan 11 dikali 12 sama dengan 132. Apakah 132-nya ini langsung saya masukkan? Enggak. 132-nya ini saya bagi dengan bilangan heksadesimal, yaitu adalah 16 sama dengan 8. Karena 16 kali 8 itu 128, berarti masih memiliki sisa, yaitu sisanya 4. Berarti 8 sisa 4. Oke, kita masukkan ke sini. Sisanya duluan dimasukin, habis itu angka 8-nya. Lalu kita kurangkan. 91 dikurang 84. Angka 1-nya dikurang 4-nya karena tidak bisa, maka meminjam angka depannya, yaitu angka 9-nya. Menjadi 9 kurang 1 jadi 8. Angka 1-nya ini, karena ini bilangan heksadesimal, angka 1-nya menjadi ditambah 16. 1 ditambah 16 sama dengan 17. 17 dikurang 4 sama dengan 13. 13 dalam bilangan heksadesimal itu adalah D. Diturunkan angka 9-nya jadi D9. Di sini saya masukkan C. Nah, mungkin untuk nomor 6 ini saya masih bingung dan saya belum bisa melanjutkan. Mohon maaf, hanya sampai di sini, Bu. Oke, Bu, dikarenakan nomor 6 saya tidak bisa melanjutkan, jadi saya lanjut ke nomor 7, yaitu 101,101 bilangan biner. Kita ubah ke pecahan, bentuknya bagaimana. Karena ini bilangan biner, lalu bilangan di depan koma itu adalah dikali dengan 2 pangkat positif. Bilangan di setelah koma yaitu dikali dengan 2 pangkat negatif. Oke, kita mulai dengan 1 dikali 2 pangkat, karena ini setelah koma adalah pangkat 0, setelah 2 setelah koma pangkat 1, berarti angka 1 ini adalah 2 pangkat 2 ditambah 0 pangkat kali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Lalu ditambah, seperti yang tadi saya bilang, bilangan di belakang koma adalah dikali pangkat negatif, yaitu mulai dari 1 dikali 2 pangkat min 1. Lalu ditambah lagi 0 dikali 2 pangkat min 2. Lalu ditambah dengan 1 dikali 2 pangkat min 3. Oke, sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 4. Ditambah 0 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 kali 0 sama dengan 0. Ditambah 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Ditambah 1 kali 2 pangkat min 1. Semua yang berhubungan dengan min jadi 1 per. Jadi 2 pangkat min 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Sama dengan 1 per 2 pangkat 1, yaitu 2. Ditambah 0 dikali 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu adalah 1 per 2 pangkat 2. 1 per 2 pangkat 4 dikali 0, tetap hasilnya 0. Oke, selanjutnya ditambah 1 kali 2 pangkat min 3. Jadinya 1 per 2 pangkat min 3 itu sama dengan 8. Hasilnya adalah 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 per 2 ditambah 0 ditambah 1 per 8 sama dengan 5,625. Oke, cukup sekian tugas dari saya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.